Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiolog. Hai semua, perkenalkan saya Ica. Saya berasal dari SMA IT Al-Ittihad. Teman-teman, tahu nggak sih, akhir-akhir ini ada loh berita yang lagi trending-trendingnya di Twitter. Suara apa tuh? Oh, jangan sampai ke distract ya. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan, cerita apa sih yang lagi trending di Twitter? Yuk, maka dari itu kita langsung saja bahas kasus yang berjudul pembunuhan berantai. Oke, kita masuk ke background sang dukun. Dukun ini bernama Ahmad Suraji. Waktu kecil ia memang anak yang sangat amat pendiam. Ayahnya adalah seorang dukun yang terkenal di desanya. Nah, teman-teman pada saat umur 13 tahun ngapain aja sih? Tentunya mungkin masih kayak main sepeda, main lompat tali, main sepak bola, main apalagi tuh teman-teman, banyak kan. Tapi berbeda nih teman-teman dengan dukun AS ini. Dukun AS ini pada saat umur 13 tahun dia sudah mulai membaca-baca buku dukun milik ayahnya yang membuat dia besarnya menjadi dukun. Motif korban menemui sang dukun. Yang pertama, ingin terlihat cantik. Yang kedua, ingin terlihat kaya. Yang ketiga, ingin konsultasi masalah keluarga. Dan yang keempat nih teman-teman, ingin laris jualannya. Segimana para manusia zaman sekarang ini loh teman-teman. Nah, kita lanjut ke motif dukun membunuh korban. Berawal dari ia didatangi oleh ayahnya melalui mimpi. Lalu ayahnya dalam mimpi berkata, jika kau ingin sakti, kau harus meminum 72 air liur wanita muda. Tentu saja dia awalnya heran dong, tapi dia merasa bahwa itu adalah wahyu dari ayahnya dan dia harus melakukannya gitu kan teman-teman. Nah, tapi di luar yang disuruh ayahnya, dia keluarlah ide gila dia ini untuk membunuh para korban terlebih dahulu, baru mengambil air liurnya nih teman-teman. Ih, jijik banget gak sih? Secara air liur, gak kebayang nih teman-teman. Nah, tentu teman-teman pasti bingung dong, gimana sih cara dia bisa membunuh korban? Nah, kita masuk ke kronologi pembunuhan. Korban pertama bernama Tukiem. Tukiem datang kepada dukun AS dengan harapan ingin sukses. Tentu saja dukun AS ini menyambut kedatangan Tukiem dengan senang hati. Tetapi dia mempunyai 3 syarat yang harus Tukiem penuhi sebelum dia mengabulkan permintaan Tukiem. Yang pertama, Tukiem harus bersedia dikubur sampai leher di dalam suatu lubang. Yang kedua, ritual itu juga harus dilakukan di malam hari. Dan yang terakhir, tanpa diketahui orang-orang lain selain mereka berdua. Tentu Tukiem pun ngerasanya kayak, oh ini cuma bagian dari ritual nih, ya sangguplah aku memenuhinya gitu kan. Nah, malam hari tibalah waktu eksekusi. Dukun AS ini membawa Tukiem ke ladang tebu miliknya. Lalu di sana ia menggali sebuah lubang dengan ukuran 1 kali meter ya lubangnya. Pada malam hari dukun AS ini membawa Tukiem ke ladang tebu miliknya. Di sana sudah terdapat lubang yang telah digali oleh dia sebelum kedatangan Tukiem. Lalu ia mengikat kaki dan tangan Tukiem terlebih dahulu. Awalnya Tukiem pun ngerasa nggak janggal, tapi setelah dia dikubur terus tiba-tiba dukun AS ini datang dengan membawa kain, Tukiem pun merasa janggal. Buat apa sih kain itu gitu kan? Ternyata teman-teman, kain itu untuk menutup mulut Tukiem. Biar Tukiem ini nggak bisa berteriak, kan otomatis kalau mulut kita ditutup kan sama kain, kita kalau teriak apa? Nggak kedengeran kan? Nah, itulah motif dari dukun AS ini mengikat mulut Tukiem dengan kain. Setelah diikat, dia mencekik Tukiem, lalu menutup hidung Tukiem dan mengakibatkan Tukiem meninggal dunia. Setelah Tukiem meninggal dunia, dia mengambil
air liur tukiem dan meminumnya. Sungguh menjijikkan, bukan? Keesokan harinya pun dia menjalankan aktivitas seperti biasa, teman-teman. Kayak nggak ada kejadian gitu, kayak ya udah tadi malam saya habis membunuh, ya udah gitu kan. Ya ngapain dipikirin gitu kan. Nah, selanjut hingga 3 bulan berikutnya, pada tahun 1988 dia membunuh korban bernama Tom Block. 1989 bernama Rusmina, 1992 bernama Didu, Rusmianti, Sulianti, Irdayanti, dan Sadiem. 1993 bernama Kunyil, berlanjut hingga 32 perempuan selanjutnya sampai 23 April 1997. Nah, pasti teman-teman penasaran, bagaimana sih bisa terungkap satu kasus yang mengerikan ini? Yuk, mari kita bahas. Nah, bermula dari korban yang bernama Sri Kumala Dewi. Jadi, ada seorang warga yang gak sengaja ngelewatin ladang tebu milik dukun AS ini, teman-teman. Lalu dia melihat sebuah gundukan yang terlihat aneh gitu kan. Terus setelah itu dia melapor kepada polisi. Setelah dia lapor ke polisi dan ditelusuri, ternyata itu adalah dia melihat ada sebuah gundukan yang agak aneh gitu, nggak seperti biasanya di ladang tebu milik dukun AS ini. Lalu dia melapor ke polisi dan setelah ternyata setelah polisi investigasi, isinya adalah mayat Sri Kumala Dewi. Lalu polisi bertanya-tanya nih, kok bisa dia meninggal di dalam lubang itu gitu kan. Nah, terus ada yang bilang kalau sebelumnya Sri ini memang sedang cekcok bersama suaminya. Otomatis suaminya dong diinvestigasi polisi. Dan saat diinvestigasi, suaminya ini tidak terbukti bersalah. Lanjutlah polisi menginvestigasi dukun AS. Karena kan mayatnya berada di sekitaran ladang tebu milik dukun ini. Setelah diinvestigasi, dukun AS ini, teman-teman, dia nggak ngaku dan bukti-bukti juga ya lumayan sedikit gitu kan. Akhirnya pun polisi membebaskan dukun AS ini. Tetapi makin lama di kejadian orang hilang di desa tersebut tuh makin tinggi. Apalagi orang hilangnya itu selalu wanita muda yang kisaran umurnya 13 sampai 30 tahun. Tentu polisi kan makin bertanya-tanya ya gitu kan. Nah, ditambah akhirnya ada salah seorang tukang beca yang pada saat malam hari sebelum kejadian, dia mengantarkan Sri Kumala Dewi ke rumah dukun AS ini. Tentu polisi makin yakin dong kalau misalkan memang terbukti dukun AS ini yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Akibatnya polisi menggali lubang di sekitaran ladang tebu milik dukun AS dan polisi menemukan mayat yang kepalanya menghadap ke rumah dukun AS. Merinding ya teman-teman. Jadi mayatnya tuh menghadap kepalanya itu menghadap ke rumah dukun ini, teman-teman, kayak beneran menghadap. Terus kan pasti kayak serem ya, tapi dukun AS ini merasa itu nggak serem gitu, merasa itu biasa aja. Dan polisi pun akhirnya menggeledah rumah dukun AS dan benar ditemukan perhiasan dan baju yang terakhir Sri pakai. Otomatis udah fix kan kalau misalkan dukun AS ini nih yang menjadi tersangka, yang melakukan perbuatan sekeji itu loh teman-teman. Hukuman dunia sang dukun. Setelah 10 tahun dia diadili dan tepatnya pada tahun 2008 tanggal 10 Juli dia pun dihukum mati dengan 3 tembakan di dadanya. Aduh, dukun AS belum jadi sakti kan udah ditangkap polisi. Apa boleh buat? Nggak jadi sakti. Jadinya apa? Jadinya mati. Astagfirullahalazim. Analisis sosiologis berdasarkan pemikiran korban. Dari kasus ini, kita analisis dengan teori dari bapak sosiologi dunia yang bernama Auguste Comte, seorang filsuf asal Prancis. Menurut Auguste Comte, dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, tahapan berpikir masyarakat terdapat 3 tahapan, yakni yang pertama,
Teologis, masih percaya sama hal-hal gaib yang sangat mistis. Tahapan berpikir ini merupakan tahapan berpikir yang masih sangat rendah. Yang kedua, metafisik. Berjalannya waktu dan bertambahnya pengetahuan masyarakat sudah mulai memanfaatkan akal pikirannya berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Sudah berkurangnya pemikiran mistis. 3. Positivistik. Tahapan berpikir yang sudah maju. Masyarakat berpikir dengan sangat logis dan masuk akal. Sudah mampu melakukan penelitian dan sudah tidak percaya lagi sama hal-hal gaib. Berdasarkan analisis di atas, berarti terbukti bukan bahwa dukun AS bersama para korban ini masih menerapkan pemikiran teologis yang dimana masih percaya akan hal-hal mistis nih teman-teman. Nah, zaman kan udah maju. Terus pemikiran kita kan lebih terbuka, lebih logis, lebih masuk akal, ya nggak sih? Seharusnya kita jangan percaya hal mistis. Nggak menutup kemungkinan di tahun 2023 ini masih banyak orang-orang yang percaya akan hal mistis. Contohnya seperti motif para korban tadi kan. Yang pertama kan ingin cantik. Nah, ingin cantik nih teman-teman. Ingin cantik ya kita pakai skincare. Banyak ya skincare yang murah gitu kan. Terus kadang kan ada nih yang ditanya, skincare-nya apa? Mukanya cerahan. Wudu gitu kan. Enggak dong. Terus kalian percaya sama dukun-dukun? Dukun itu aja maaf banget nih ya, nggak ganteng, nggak cantik, terus kalian percaya sama mereka? Ya Allah. Terus yang kedua, kalian apa? Ingin kaya ya kalian berusaha gitu kan. Kalian punya pendidikan yang bagus, punya skill yang bagus, kerja di perusahaan-perusahaan bagus. Otomatis kan kalau misalkan pekerjaan kalian bagus dan skill kalian oke, kalian kan bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak kan. Pekerjaan yang lebih layak tentu gajinya juga lumayan besar, dan gaji yang besar bisa membuat kalian jadi kaya. Yang ada ya kalau kalian ke dukun, kalian membuat dukun kaya, kalian makin tambah melarat. Karena uang kalian habis di dukun aja, bener gak sih? Terus yang ketiga, kalian punya masalah keluarga. Ya kalian kalau punya masalah keluarga, omongin baik-baik, terus dicari solusinya apa, terus dicari penyebabnya apa. Bukan ke dukun, dukun itu mana bisa meramal isi pikiran orang. Yang terakhir, kalian apa? Ingin jualannya laris. Ya Allah, ingin jualan laris pakai dukun zaman gini. Kalau kalian ingin jualannya laris, kalian berusaha promosi dengan sebagus mungkin buat makanan kalian atau jualan kalian tuh terlihat menarik di mata orang-orang. Terus ya promosinya dikencengin deh kayak gitu. Jika kita analisis secara sosial, ini adalah termasuk perilaku yang sangat amat menyimpang nih teman-teman. Sedangkan perilaku menyimpang itu apa? Tindakan yang melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Pembunuhan itu adalah termasuk menyimpang karena kan merampas hak hidup seorang korban. Dan selain menyimpang, ini juga termasuk kekerasan gitu kan. Menurut teori kekerasan faktor individual menjelaskan bahwa perilaku individu yang agresif, yang sangat amat agresif, yang ingin mencapaikan suatu tujuan, timbullah kekerasan kepada orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kayaknya sih kalau menurut aku dukun AS ini secara sengaja ya kan. Seperti yang kita ketahui, ini kan dukun AS ini membunuh 42 korban wanita dengan cara yang sangat amat agresif agar bisa dia menjadi dukun sakti ya kan. Terus pembelajaran yang dapat kita ambil, jika kita ingin hidup damai dalam masyarakat, maka patuhilah nilai dan norma yang berlaku. Jangan aneh-aneh deh, jangan nambah-nambah masalah. Cukup masalah hidup aja, cukup masalah apa? Dompet kering, kantong kering ya teman-teman. Ya kalau misalkan nambah saldo ATM sih ya nggak apa-apa. Jangan nambah masalah aja sih intinya hidup ini. Analisis dari perspektif agama. Kita hidup harus ada agama supaya hidup kita tuh terarah dan ada pedoman dalam hidup. Ya nggak sih? Supaya kita punya pegangan. Di sini saya berbicara tentang agama Islam yang pedomannya Al-Quran. Perilaku yang percaya ke dukun itu dalam perspektif Islam mengatakan perilaku yang syirik. Dan syirik itu berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain sih percaya dukun? Kan dukun itu ciptakan oleh Allah. Terus kamu percaya dukun? Harusnya kamu percaya sama Allahnya dong. Berlaku syirik itu adalah dosa besar. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Mari kita percayakan seutuhnya kehidupan kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah merancang skenario untuk para hambanya, baik itu dari rezeki, maut, jodoh, karir, pendidikan, dan lainnya. Tugas kita hanya perlu berusaha serius dan memaksimalkannya, melangitkan doa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah ya teman-teman. Ayo kita berpikir lebih logis dan juga mengiringi hidup kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Selamat berjuang menjalani kehidupan. Sampai jumpa di podcast Sosiologi berikutnya. Salam Sosiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.